Oke, selamat malam buat para sedulur saya di YouTube dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Nah, di malam hari ini saya pengen sharing dengan para sedulur-sedulur saya di YouTube masih seputaran pengobatan alternatif ya. Nah, nyambung kemarin ya, saya sedikit kemarin cerita tentang totok totok saraf, totok ya, itulah ya, totok saraf. Hari ini malam ini saya pengen cerita dikit tentang masih seputaran tentang penyakit stroke ya. Nah, mungkin teman-teman saat ini sering dengar kalau angka penderita stroke itu meningkat drastis ya. Penderita darah tinggi yang kemudian komplikasinya stroke ya. Dan yang paling sering adalah sampai terjadi kelumpuhan di ekstremitasnya. Nah, malam ini kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman saya ngobatin penderita stroke. Nah, penderita stroke tuh ketika terjadi stroke, kemudian terjadi pecahnya pembuluh darah. Biasanya kalau pembuluh darahnya yang pecah tuh di otak sebelah kirinya, biasanya nanti tangan kanan, kaki kanannya, ekstremitas kanannya akan lumpuh, dan biasanya diikuti dengan kesulitan bicara karena memang otak bagian kanan otak bagian kiri ini biasanya adalah pusat untuk bicara ya. Sedangkan kalau yang terkena otak kanan, biasanya otomatis yang lumpuh biasanya sebelah kiri ya, ekstremitas sebelah kiri, dia bersilangan sistem kerjanya. Nah, yang sering terjadi masalah adalah ketika orang stroke tuh sebetulnya pada awalnya cuman dia kelemahan dan nggak kekontrol. Cuman ketika nggak kekontrol ekstremitasnya yang mengalami kelumpuhan, biasanya dalam 2 minggu atau 1 bulan aja udah terjadi struktur ya, sendinya juga nanti udah pergerakan sendinya terganggu dia, juga ototnya biasanya juga akhirnya juga nggak terkontrol tuh, biasanya mendek akhirnya kan, pemendekan otot ya, kaku sama mendek ototnya. Nah, yang paling sering tuh kalau saat ini biasanya kasusnya kalau udah komplikasi dan nggak ditangani ketika habis stroke, kan harusnya memang harus tempat-tempat yang lumpuh tuh harus sering dilatih pasif oleh orang lain ya, secara pasif, seperti yang di sendi bahu sering dirotasiin. Biasanya itu kan rotasi ya, rotasi biasanya yang kena sendi bahu paling pertama, atau kemudian nanti di ekstensiin, fleksi ini, sama rotasi diputar ya, diputar. Nah, yang paling sering adalah karena kurang pengetahuan keluarga, jadi sempat pasien stroke itu stuck lama ya, tidur berbaring dan tanpa latihan range of motion, pergerakan sendinya ya, nggak ada pergerakan sendi sama ototnya itu karena nggak kontrol sama otak ya, dibiarin aja gitu aja kan, nggak bergerak, akhirnya cepet banget dalam waktu sebulan biasanya kaku. Yang paling sering kasusnya sekarang yang mau pengen saya bahas tuh frozen shoulder ya, bahunya ini kaku, nanti nggak bisa digerakin, sakit. Nah, untuk nanganinya gimana? Nah, untuk nanganinya jadi teman-teman di rumah memang harus mulai melakukan pembebasan gerakan sendinya. Yang paling sering sini, jadi yang kita lakuin biasanya nanti kita putar, tarik, ini pegang, tarik, ada sini ditahan kayak gini, karena biasanya sendi yang kaku untuk penderita stroke tuh dia agak masuk gini ya, dislokasi ya, dislokasi ringan agak masuk biasanya yang saya temuin. Jadi dia agak ditarik dikit. Kalau tangan tuh nanti ini tangannya ditarik keluar, kemudian di sini badannya didorong, tertarik dorong gini, kemudian dirotasiin. Rotasi itu bisa ke depan, kemudian ke belakang, nanti pelan-pelan juga nanti di ekstensiin tuh, ekstensi ke atas ke bawah terus saja. Biasanya kalau yang udah parah dia sakit ya, sakit banget. Kalau sakit usahain teman-teman cari ototnya yang merupakan penghantar nyeri, biasanya ditekan dulu sekitaran belakang sini, atau mungkin kalau sini sakit nih ya, sini ada tekanan gini,
Nanti kalau ketemu keblokir tempat pengantaran sendirinya baru kita putar. Nih, rotasi gini, maju, mundur, terus kita angkat ekstensi, ini difleksiin gini. Nah kalau memang yang kadang parah dia gini teman-teman, ininya ini kalau kita lencangin gini nih, biasanya nggak bisa, cuman sampai sini ya teman-teman. Nah nanti perlahan-lahan kita tarik, biasanya kesakitan banget sampai segini, cuman nggak perlu takut nih, nggak akan nimbulin, karena ini pergerakan fisiologis ya, nggak nimbulin pasiennya kesedeo atau apa sampai dia nanti sampai segini ya. Nah posisi dari sini biasanya seminggu pertama itu kalau parah sampai nggak bisa sampai sini, tarik pelan-pelan, sering dilatih tarik pelan-pelan gini sampai sebulan lah, sampai kalau udah tarik ke gini nanti posisinya sendinya berarti udah benar ya teman-teman. Itu kalau untuk perawatan awal biasanya untuk penderita sakit stroke ya, sakit stroke yang kemudian nggak tertangani dengan baik kan. Memang seharusnya ketika awal mula kena stroke, pasiennya mulai nggak sadar pun kita harus secara pasif ngelakuin ya tadi, kayak bahu, sendi bahu itu dirotasi, kemudian difleksi, diekstensi, difleksiin, itu biar kejaga ya. Bahkan nanti juga untuk sendi bahu, sendi siku sama sendi tangan. Kalau sendi pergelangan tangan ya di ini diekstensiin, fleksi sama dirotasi ya, diputar walaupun nanti orangnya nggak sadar, itu harus dilakuin biar nggak terjadi struktur atau kekakuan sendi ya. Nah ini di tangan sendi siku juga ya, ini di fleksiin, ekstensi, fleksi, ekstensi, kemudian dirotasiin itu terus, walaupun pasiennya nanti nggak bisa apa-apa, belum bisa gerakin, dilakuin itu terus biar nggak terjadi komplikasi. Karena ketika saya temuin ekstremitas itu nggak kekontrol oleh otak, dalam waktu 3 minggu sampai sebulan aja cukup dia langsung sendi-sendinya itu struktur ya, kaku, kemudian otot-ototnya juga pada mendek, mengkerut ya. Selain itu juga biasanya atrofi atau ngecil karena nggak dipakai. Makanya harus dilakukan range of motion, pergerakan sendi sama otot itu secara pasif dengan bantuan orang lain. Nah itu mungkin itu aja dulu temunya malam hari ini. Nanti lain waktu kita sambung lagi cerita-cerita tentang penanganan pasien pasca stroke ya, dengan masalah pengecilan otot atau atrofi, juga dengan struktur sendi, juga sama juga dengan pemendekan otot ya. Struktur sendinya juga kaku, kemudian kadang-kadang kalau yang parah sendi bahunya ini dislokasi ya teman-teman, pindah nggak pada tempatnya yang idealnya gitu. Dan nanti kita bahas gimana cara memulihkan yang mudah terjadi komplikasi gitu. Oke gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe sama loncengnya ya teman-teman untuk mengembangkan channel saya. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Cianjur, Jawa Barat. Atur nuhun.